Selamat jumpa buat para pemirsa, penggiat desa, terutama para teman-teman tim pendamping desa profesional. Di sini saya perkenalkan, nama saya Lukber Sitompul, pendamping lokal desa di Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara, yang membidangi 4 desa: Desa Bonani Doluk, Desa Selamat, Desa Purbatua, dan Desa Pertemuan Janjangkol. Dan di sini saya berada tepat di Desa Purbatua, Kecamatan Purbatua. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Kepala Desa Purbatua. Sebelumnya saya berikan kesempatan buat Kepala Desa untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman pemirsa media sosial. Silakan Pak Kepala Desa. Terima kasih buat pendamping lokal. Salam dari pemerintahan Desa Purbatua. Perkenalkan, nama saya Trisi Pauli Mertua Sitompul yang menjabat sebagai Kepala Desa untuk periode 2022-2027. Terima kasih. Terima kasih atas perkenalan Pak Kepala Desa buat para teman-teman pemirsa pegiat desa media sosial. Pak Kepala Desa, Ya, pada saat ini kita akan berbincang-bincang sebentar Pak, ya, terima kasih. Lanjut. masalah masyarakat yang memiliki kondisi kemiskinan ekstrim. Pak Kades, saya mau bertanya Pak, bagaimana sebenarnya kondisi kemiskinan di Desa Purbatua ini Pak Kades? Ya, terima kasih buat pendamping lokal yang menanyakan tentang kemiskinan di desa kita ini ya Pak ya. Jadi kalau kami lihat dari pemerintahan desa yang pada saat ini, kemiskinan di Desa Purbatua memang masih bisa dikatakan ada yang miskin, yang sangat miskin, atau Pak. yang sekarang dibilang kemiskinan ekstrim, memang masih ada Ya. untuk di desa kita. Sehingga kesejahteraan masyarakat di desa kita, Desa Purbatua ini, tidak tidak terpenuhi, atau berkurangnya lah pendapatan untuk Desa Purbatua karena pekerjaan yang tidak ada di Desa Purbatua ini, karena selain dari pertanian. Kedua, pendapatan masyarakat kita di sini tidak ada pendapatan yang menyatakan itu pendapatan yang menetap, sehingga tidak bisa kita pastikan kalau orang itu tidak termasuk keluarga miskin. Tapi ada juga kemiskinan yang ekstrem, yang sangat dia tidak mampu untuk bekerja lagi karena ada faktor gangguan atau kesehatan itu ya. Jadi termasuklah di Desa Purbatua ini masih bisa dikategorikan menjadi masyarakat yang miskin karena kemiskinan ekstrim. Gitu Pak pendamping. Terima kasih. Terima kasih Pak Kades atas informasinya. Kita sudah tahu seperti yang Bapak Kades sampaikan tadi, bahwa kondisi kemiskinan ekstrim di desa kita ini akibat kurangnya kesejahteraan masyarakat dikarenakan tidak adanya pekerjaan menetap atau pendapatan menetap di masyarakat kita. Betul Pak pendamping. Pak Kades, Ya. apa kira-kira tindakan yang sudah Bapak Kepala Desa lakukan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim ini Pak Kades? Ya, terima kasih buat pendamping untuk menanggulangi atau rencana lainnya, rencana Kepala Desa untuk kedepannya, untuk menurunkan angka kemiskinan itu di desa kita. Ya, terima kasih. Kalau menurut kita di sini, saya selaku Kepala Desa bersama rekan-rekan perangkat desa, bahkan orang tua kita atau tokoh masyarakat yang ada di sini, kita pernah berbincang-bincang upaya kita untuk menurunkan ini. Satu, desa itu atau pemerintahan desa itu mendata data masyarakat yang benar miskin, yang valid, supaya bantuan yang datang dari pemerintah, baik itu PKH, itu harus tetap tepat pada sasaran untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Iya Pak. Itu pertama. Kedua, kita menggunakan anggaran diri kita, dana desa, untuk memberikan bantuan berupa BLT namanya, bantuan langsung tunai itu kepada masyarakat kita di Desa Purbatua. Bisa kita katakan, saya tidak bisa menyatakan kalau yang menerima itu sudah ekstrem semua. Tapi pada awalnya kan
kita sudah buat merata supaya kemiskinan itu tidak berlarut-larut di desa ini. Iya, Pak. Makanya kita buat BLT itu langsung kepada masyarakat. Kita bagikan. Ketiga, kita akan mengupayakan setiap ada bangunan di desa Iya, Pak. yang anggarannya dari dana desa itu, kita akan buat itu PKTD. Artinya padat karya tuna desa. Iya, Pak. Jadi bagi pengangguran itu, yang ada masyarakat di desa kita ini, baik itu orang tua atau pemuda, siapa yang bergiat, yang mau bekerja, kita akan upayakan masyarakat kita ini yang bekerja melaksanakan itu, yang ada bangunan di desa, yang anggarannya dari dana desa. Terus saya selaku kepala desa berupaya menekankan untuk masyarakat desa Purbatua ini dan memohon kepada pemerintah Kabupaten Provinsi Pusat supaya kami pemerintahan desa ini dibantulah untuk bagaimana caranya, untuk pendamping lokal juga bagaimana juga caranya, Iya, Pak. supaya kita dapat menurunkan angka-angka kemiskinan ini, supaya bisa nantinya desa Purbatua ini mengikuti desa-desa yang maju, Bisa maju, minimal bisa mengikuti desa-desa yang maju. Iya, Pak. Itu aja, Pak. Pendamping, saya kira itulah upaya kita untuk menurunkan ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Kades atas paparannya. Semoga bisa tercapai untuk ke depan. Yang berikutnya Pak Kades, Iya, ada satu lagi yang perlu saya tanyakan Pak Kades. Ya. Apa target Bapak Kepala Desa Purbatua untuk satu periode pemerintahan Pak Kades? Yang pertama, kita akan buat suatu termasuk grup antara pemerintahan desa, Ya, BPD-nya, tokoh masyarakatnya, kelembagaan semua. buat wadah ya. Ya, membuat wadah di desa ini supaya bisa berkompromi. Bagaimana cara kita, kan gitu sekarang ini kita akan menciptakan ini, desa kita ini menjadi masyarakat yang sejahtera. Iya, Pak. Itu rencana kita pertama. Kedua, pertanian juga itu harus benar-benar harus ditingkatkan, karena Iya. pertanian itulah salah satunya mata pencaharian masyarakat kita desa Purbatua. Dan untuk kedepannya bagaimanapun desa itu maju kalau masyarakat keluarganya semua udah sejahtera. Itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Iya, Pak. Semoga di pemerintahan Pak Kepala Desa sekarang bisa membawa masyarakat sesuai dengan isi dan misi Bapak Kepala Desa ke depan, membawa kesejahteraan bagi masyarakat Amin. Desa Purbatua. Semoga Pak Kepala Desa sehat, Iya, terima Tuhan kasih. memberkati. Amin.